Balik lagi bersama saya Erwin Su. Kali ini saya mau tanya jawab, di mana banyak yang bertanya dan saya sudah jawab, dan pertanyaan itu muncul lagi. Nah, berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bakal dijawab lewat video ini. Nah, yang pertama itu adalah berapa lama proses pembudidayaannya. Jadi bukan masalah berapa lamanya, tetapi semakin kecil wadahnya, semakin cepat prosesnya. Dan juga contoh seperti ini kira-kira sudah ada di atas 3 mingguan, yang di botol di atas 7 hari atau di bawah 7 hari sudah berhasil. Jadi dia acak-acak. Dengan catatan dia itu tak berstarter. Jadi bahkan air jernih, bersih, habis itu kita lakukan pemupukan ulang dan akhirnya jadi seperti ini. Itu sebenarnya semuanya infusoria tuh. Ini semuanya infusoria. Dia menyebar semua. Jadi intinya dia perlu proses. Nggak satu hari langsung siap, perlu proses. Nah, terus yang kedua adalah Yang kedua adalah apakah aman untuk buraik cupang? Jadi sebenarnya pakan ini adalah pakan alternatif yang dimana sudah banyak orang aplikasikan. Bahkan ada orang yang pakai pelet juga bisa, pakai daging ikan juga bisa, pakai berbagai cara. Tapi ujungnya apa? Sebagai pakan alternatif. Kalau yang benar-benar gak ada kutu air, ya, gak ada cacing sutra, mungkin bisa seperti itu. Jadi sebenarnya aman untuk segala jenis buraya. Nah, selanjutnya itu adalah apakah banyak nyamuk. Nah, lucunya di sini adalah teman-teman lihat di mana ini terlihat seperti berkaca dia. Nah, teman-teman lihat, makanya jadi sulit nampaknya. Jadi di saat nyamuk bertelur, telurnya menetas, buraik nyamuknya bakal mati, nggak bisa masuk ke dalam air. Dan juga di saat masuk ke dalam air berhasil, nyamuknya juga bakal mati, karena nyamuk itu dia ada sistem pernapasan yang dimana harus langsung ke atas air, sedangkan di sini dia berkaca. Ini sebenarnya dia berkaca, teman-teman. Ini sebenarnya dia berkaca ini. Nah, teman-teman lihat, itu berkaca tuh, dia sebenarnya berkaca. Artinya ini seperti dilapisi plastik, dilapisi pelindung seperti itu. Jadi nyamuk akan susah masuk dan keluar. Bahkan kalau nyamuknya ada di dalam mungkin mati. Karena nyamuk itu hewan amfibi yang dimana dia perlu pernapasan setiap menit atau setiap detik. Artinya itulah kenapa nyamuk selalu di atas, turun habis itu naik lagi. Nah, di sini dia gak ada kesempatan untuk bernapas karena dia berkaca. Ada lapisan di sini. Ya, artinya ini kalau saya taruh buraik ikan, ya buraik ikannya juga mati. Karena tertutup oleh kaca ini. Nah, tapi di saat kita pakai, ya, contoh ini kita ambil. Nah, contoh kita ambil di sini, ini infusorianya, kita langsung taruh. Nah, dia akan berbeda karena kapasitas airnya berbeda. Ini dia nggak berkaca, ini berkaca. Nah, selanjutnya itu adalah berapa lama infusorianya bertahan. Maksudnya di sini adalah banyak orang kejadian di mana habis infusnya jadi, habis itu panen, habis itu habis. Iya, habis. Kenapa habis? Karena tidak terjadinya pemupukan ulang. Nah, seperti ini teman-teman lihat. Jadi mau percaya atau nggak percaya, pas tidak ada starter, ya, pas saya tak pakai starter, yang artinya nggak ada infusorianya, nggak ada makhluk-makhluk lain, perlu proses di atas 7 hari atau di bawah. Nah, ini mungkin
paling prosesnya cuma 3 hari sudah habis. Bahkan ini sama merahnya pun habis. Ini video lalu saya ada upload, jadi dimana teman bisa lihat 3 hari saya prosesnya habis dan infusorenya tetap ada. Nah bagaimana? Nah contoh seperti ini habis. Nah biasanya saya buang airnya dulu, buang airnya secukupnya, buang dasarnya. Habis itu saya tunggu sampai ini tenggelam. Udah ini tenggelam, saya taruh lagi baru. Nah infusorenya nggak bakal habis-habis, tapi ia perlu waktu seperti itu. Nah seperti ini sebenarnya udah boleh panen. Nah biasanya kalau saya panen ya saya panen area sini saya nggak pernah panen ya, artinya dia nggak bakal habis-habis karena ada pemupukan ulang, saya itu ada perawatan. Jadi kalau airnya saya nggak ganti-ganti bisa habis juga, karena dimana harus ada air baru yang masuk, karena dengan ada air baru yang masuk dia ada semacam perputaran air atau oksigen yang berputar seperti itu setiap 2 hari sekali. Nah mungkin yang itu jelas. Jadi intinya selama kita masih melakukan pemupukan maka infusorenya bakal tetap ada. Sebenarnya banyak. Nah setelah itu air budidaya pakai air apa? Sebenarnya air klorin. Misalnya teman-teman punya air klorinnya diisi di sini, diendapkan setidaknya 3 sampai 7 hari. Nanti teman-teman bakal lihat di mana di dasar airnya itu ada benda-benda aneh atau zat mati di mana kalau sudah benda-benda itu turun ke bawah artinya aman. Dan biasanya saya sedot pakai sifon, saya keluarkan, saya buang. Seperti itu. Nah, air tanah juga bisa. Bedanya di sini aja saya merekomendasikan air jernih. Kenapa air jernih? Kalau air tanah hasilnya lebih susah nampak. Contoh seperti ini ada air algainya, tapi susah nampak infusorianya. Yang bisa nampak teman-teman lihat di area-area yang memang padat. Di sini sebenarnya ada, cuman karena warnanya hijau, jadi agak susah nampaknya. Di sini dia mencerca, di sini dia menyatu. Nah, jadi air tanah bisa, air tanah juga bisa sebenarnya. Cuman agak susah. Jadi teman-teman nggak bisa memprediksi kapan berhasilnya, tapi teman-teman hanya bisa mengevaluasi apakah infusorinya sudah ada atau enggak, seperti itu. Nah, perlukah matahari dalam pembudidayaan? Sebenarnya saya lebih merekomendasikan matahari, yang artinya di sini saya tidak, yang tertutup saya juga melakukan, yang proses matahari saya juga melakukan. Bedanya di sini kalau yang proses tertutup airnya jernih, lebih lama tapi airnya jernih. Nah kalau proses kena matahari langsung atau tidak langsung, biasanya airnya menghijau karena tumbuhnya algae. Nah algae ini sama infusoria ini makanannya sama, makanan mereka sama, cuman di wadah tertutup algae tidak bisa tumbuh karena tak adanya matahari, tapi prosesnya lebih lama, tapi hasilnya lebih maksimal. Tapi kenapa saya merekomendasikan yang matahari? Karena yang matahari bisa melakukan pemupukan ulang. Kalau yang di tertutup saya harus buang airnya setidaknya 50%. Habis itu saya harus tunggu lagi agak lama. Kalau di sini saya nggak perlu tunggu lama-lama lagi karena prosesnya lebih cepat dengan matahari. Jadi kedua-duanya boleh. Bedanya yang matahari kita dapat algae juga. Algae itu lumayan bagus untuk ikan. Nah, setelah itu apakah bau? Banyak yang bertanya seperti itu. Jadi sebenarnya yang tertutup dia lebih bau, yang kena matahari dia agak susah baunya. Maksud saya di sini agak susah baunya karena di saat sudah tumbuh algae baunya hilang atau airnya menghijau. Nah seperti ini dia udah gak bau lagi. Nah kenapa gak bau? Karena ibaratkan kita ngomongin gini, baunya itu adalah makanan algae dan infusoria, yang artinya kan terjadinya yang namanya bau itu karena ada kandungan sesuatu yang bisa kita sebut pakan alami dari infusoria dan algae, yang artinya algae infusoria memakan
makanan-makanan yang ada di sini yang akibat terjadinya pemupukan berat, yang artinya ujungnya makanannya ke infusoria. Nah, di sini dia udah mulai agak bau karena sudah ada infusorianya. Yang artinya pas kita melakukan tanpa starter maka akan bau. Tapi setelah sudah tumbuh infusoria maka baunya bahkan nggak ada, bersih seperti ini. Dia udah nggak bau lagi. Nah, tugas kita hanya mengkeep. Gimana caranya jangan sampai proses ini gagal. Karena kalau proses ini gagal, kita harus mengulangnya lagi, membersihkannya lagi, air baru lagi, endapkan lagi, kasih pemupukan lagi, tunggu 7 hari lagi, seperti itu. Jadi setelah udah tumbuh seperti ini, kita lakukan pemupukan ulang, lakukan proses rutin pergantian air secukupnya, seperti itu. Nah, jadi mungkin sekian beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan, jadi sudah terjawab semua. Nah, ada juga yang bilang merah kulitnya atau gimana. Jadi sebenarnya kalau contoh semangka, ya udah semangka terserah mau merahnya, mau putihnya, mau kulitnya, terserah. Nah, macam telur yang dipakai kuningnya saja, putihnya enggak. Nah, terus kalau pisang, kulit pisangnya saja, pisangnya enggak. Jadi sebenarnya banyak informasi yang bisa teman-teman dapatkan di sini di internet ya. Banyak cara, banyak juga orang-orang yang memberitahu bagaimana pembudidayanya semua. Yang ujungnya semuanya ya, ujungnya Anda perlu tempat, Anda perlu mengevaluasi lagi di mana kapasitas infusoria Anda sanggup gak. Contoh seperti ini, kita anggap saya ini ya, ini setidaknya bisa bertahan pelihara burayak cupang selama 7 hari. Nah, setelah saya kasih makan selama 7 hari bertahan, ini untuk satu pasang aja, bukan di atas 2 pasang. Nah, biasa satu pasang itu saya hitung 250-an ekor. Itu ini. Itu pun ketika anak burayak cupangnya sudah di atas 10 hari atau sudah bisa makan kutu air, saya sudah lepas, saya sudah pakai kutu air. Nah, jadi sebenarnya ini sebagai pakan alternatif. Dan juga apakah kalau misalnya saya gak punya kutu air, apakah saya bisa kasih makan pakai ini? Bisa. Tapi Anda akan lebih rutin lagi yang namanya ganti air. Anda harus melakukan setidaknya ini, entah mau berapa akuarium lagi biar pakannya tercukupi sampai bisa makan cacing sutra. Nah, mungkin jelas yang satu ini, mungkin pertanyaannya semuanya sudah terjawab yang sering ditanyakan. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Rinsu pamitan, bye bye.